Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam daily devotion kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan kepada saudara ayat yang 18 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kekuatan dalam komunitas. Bahwa begini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan komunitas. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang punya komunitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya komunitas adalah gaya hidup Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita juga perlu menghidupi gaya hidup ini. Gaya hidup berkomunitas. Dan dalam perikop ini Tuhan Yesus sedang mengajar sebenarnya bahwa bagaimana kita hidup dalam komunitas dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi sebagai anak-anak Tuhan di dalam komunitas. Dan apa yang akan kita alami waktu kita hidup dalam prinsip-prinsip komunitas ini. Nah, kalau kita belajar satu perikop ini sebenarnya Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya, kalau kamu ada konflik, kamu selesaikan secara culture ataupun budaya Tuhan, yaitu panggil satu orang, yang pertama tegur dulu 4 mata, setelah itu kalau dia tidak berhasil, lalu kemudian panggil satu saksi lagi, lalu tegur lagi, sampaikan lagi yang teguran yang membangun, yang konstruktif gitu ya. Lalu kalau dia belum mau mendengar, lalu dibawa ke jemaat. Lalu Yesus berkata gini, sebab waktu kita memutuskan 2-3 orang sebagai anak-anak Tuhan akan meneguhkan di situ. Nah, ada pelajaran 2 penting, pelajaran akan saya berikan pada hari ini kepada kita adalah yang pertama, prinsip yang pertama adalah bahwa setiap kali kita berkumpul sebagai komunitas murid Kristus, di situ pun Yesus hadir. Jadi dalam pertemuan komunitas kita, saya tidak tahu mungkin komunitas home, kalau di MCC kita ada komunitas home, Bapak Ibu Saudara ya, komunitas mungkin juga bisa komsel atau apa saja waktu itu kita lakukan di dalam Kristus. Katanya komunitas itu kalau kita berkumpul di situ, Kristus selalu hadir, Yesus selalu hadir, sebab dia adalah Tuhan atas komunitas. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir, sesuatu yang ajaib pasti terjadi dalam komunitas kita. Komunitas kita pasti menjadi komunitas yang luar biasa. Makanya judulnya hari ini adalah ada kekuatan dalam komunitas. Makanya saudara jangan sendirian, jangan menjauhkan diri dari komunitas saudara, sebab dalam komunitas itu ada kekuatan, ada kuasa yang sangat hebat. Makanya jangan rendahkan pertemuan-pertemuan dalam komunitas saudara. Mungkin saudara berkata, tapi kami kalau ketemu cuma itu aja, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting bahwa saudara perlu sadar, setiap kali ada pertemuan komunitas, Yesus hadir di sana. Itu sangat penting. Kalau Yesus hadir, berarti pertemuan kita menjadi pertemuan yang sangat penting. Jadi jangan rendahkan pertemuan-pertemuan komunitas saudara. Lalu prinsip yang kedua adalah yang paling perlu yang kita bangun dalam komunitas kita adalah kata sepakat. Sepakat adalah kekuatan dalam komunitas. Firman Yesus yang berkata bahwa apa saja yang kita putuskan atau yang kita kerjakan dengan sepakat dalam komunitas, itu sorga meneguhkan. Itu luar biasa banget. Yesus berkata apa saja yang kamu putuskan, kamu sepakati, lalu kamu lakukan dalam komunitas, itu bukan cuma kita aja yang sepakat. Sorga backup apa yang kita putuskan bersama-sama. Sorga yang backup apa yang kita sepakati bersama-sama. Jadi komunitas kita, kalau kita mau lihat ada kekuatan dalam komunitas, kekuatan daya ubah, kekuatan yang memulihkan, kekuatan yang menyembuhkan, kekuatan yang menerobos semua keadaan-keadaan kita perlu membangun komunitas yang sepakat. Sebab kuncinya adalah kata kesepakatan. Sebab dalam kesepakatan ada kuasa. Itu sebabnya hari ini, mari dimanapun Anda berada, siapapun Anda hari ini, Anda harus hidup dalam komunitas. Sebab ada kekuatan di dalam komunitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami perlu hidup dan membangun diri kami, bahkan membiasakan diri kami untuk ada dalam sebuah komunitas, sebab ada kuasa, ada kekuatan dalam komunitas kerajaan. Terima kasih dimanapun umat-Mu hari ini berada, Tuhan dorong mereka untuk mereka mengambil keputusan untuk tetap hidup dan bertumbuh dalam komunitas. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari hari ini, kalau saudara ingin mengalami kuasa dalam komunitas, terlibatlah di dalamnya, mulailah menghargai pertemuan dalam komunitas saudara, dan bangunlah kesepakatan, saudara akan mengalami kuasa komunitas. God bless you.